Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli. Pada saat ini saya ingin berbagi mengenai dua jenis takut. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, Markus menggunakan dua kata Yunani, yaitu yang pertama adalah deilos, yang berarti takut binasa. Dalam ayat 40 dikatakan, "Mengapa kamu begitu takut?" Pertanyaan Yesus ini ditujukan kepada para murid yang begitu takut ketika tofan begitu dahsyat melanda mereka dan air danau sudah menggenangi perahu yang mereka pergunakan. Sebagai mantan nelayan, tentu tahu persis apa yang akan terjadi ketika perahu sudah penuh dengan air. Pasti akan karam dan binasalah mereka. Sementara itu, Yesus tertidur begitu pulas sehingga harus dibangunkan. Akhirnya, murid-murid menduga Yesus tidak peduli dengan kondisi yang terjadi. Saudara, yang kedua adalah kata Yunaninya phobos, diterjemahkan dengan kata takut, dalam arti sangat segan, respek. Seperti dalam ayat 41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini reaksi para murid ketika menyaksikan Yesus menyuruh tofan yang dahsyat itu bisa diam dan membuat danau itu sangat teduh sekali. Saudara, perubahan bisa terjadi begitu cepat ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Ini membuktikan relasi, pengenalan, perjumpaan dengan Yesus itu harus terus berlangsung sepanjang hidup kita, sehingga kita makin mengenal dan terus mengenal Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Seperti Paulus mendoakan jemaat Efesus dalam pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 20, demikian firman Tuhan. "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Tuhan memberkati kita semua dalam proses pengenalan yang terus-menerus kepada Sang Jurumudi dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus, supaya kita senantiasa menikmati berkat dan kasih setia Tuhan, rasa tenang dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dan salam sehat dari saya.